Penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan mengagetkan warga, utamanya pasien penyakit rentan. Selengkapnya dalam ulasan Istana. Bayangkan keadaan lagi sakit parah, harus cuci darah, dan saat sampai di rumah sakit, petugas bilang, "Maaf, kartu BPJS Anda sudah tidak aktif." Itulah horor yang terjadi di awal Februari 2026 kemarin. Tidak tanggung-tanggung, ada sekitar 11 juta orang yang nasib kesehatannya mendadak abu-abu karena kebijakan penonaktifan BPJS PBI. Tapi, apakah ini murni kesalahan sistem atau memang sebuah langkah cuci gudang data yang perlu dilakukan pemerintah? Hari ini kita bakal bedah tuntas materi dari kelompok 12 tentang dampak kebijakan ini terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Saya bakal ajak kalian melihat dari kacamata ekonomi politik. Sebelum masuk ke konfliknya, kita perlu paham dulu dasar mainnya. Thomas RD pernah bilang kalau kebijakan publik itu simpelnya adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Masalahnya, Indonesia saat ini lagi berjuang melawan yang namanya ketimpangan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi kita kelihatan oke, distribusinya belum merata. Untuk mengukur jurang si kaya dan si miskin ini, para ahli pakai yang namanya rasio Gini. Semakin tinggi angkanya, semakin lebar jurangnya. Nah, BPJS PBI atau penerima bantuan iuran ini sebenarnya adalah jaringan pengaman supaya masyarakat kurang mampu tetap bisa berobat tanpa takut jatuh miskin. Tapi, jaringan ini baru saja ditarik paksa untuk diperbaiki. Masuk ke intrik utamanya. Pemerintah berdalih penonaktifan 11 juta peserta ini tujuannya mulia, pemuktakiran data. Katanya supaya bantuan lebih tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan. Tapi praktiknya amburadul. Banyak warga yang geger karena kebijakan ini datang tiba-tiba. Komunikasi publiknya dianggap gagal total oleh para pengamat. Dampaknya mengerikan. Kita melihat berita pasien gagal ginjal yang terancam nyawanya karena tidak bisa cuci darah. Di sini kita bisa lihat kalau administrasi publik kita sedang diuji akuntabilitasnya. Efektivitas kebijakan itu bukan cuma soal teori di atas kertas, tapi soal gimana koordinasi antar lembaga supaya rakyat tidak menjadi tumbal administratif. Secara garis besar, kebijakan ini punya dua wajah. Di satu sisi, ini langkah sistemik biar anggaran negara tidak bocor ke orang yang sebenarnya mampu bayar mandiri. Tapi di sisi lain, kalau proses reaktivasinya ribet dan memakan waktu sampai 3 bulan, ketimpangan ekonomi bakal makin parah. Kenapa? Karena biaya kesehatan itu mahal. Sekali orang miskin sakit tanpa asuransi, semua tabungan ludes, dan mereka terjebak dalam lingkar setan kemiskinan lagi. Solusi dari pemerintah saat ini adalah menyajikan reaktivasi bagi yang layak dan meminta warga melengkapi data akurat. Tapi, pertanyaannya, apakah ini solusi permanen atau cuma tambal sulam saja? Kesimpulannya, kebijakan BPJS PBI 2026 ini adalah pengingat kalau data itu punya nyawa. Kesalahan satu baris data bisa berarti nyawa bagi masyarakat kecil. Itulah review singkat materi dari kelompok 12. Menurut kalian, langkah pemerintah ini sudah tepat atau malah bikin rakyat makin susah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Haider Raffiansyah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam administrasi publik.